Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusti Larasati dari kelas Manajemen Operasional. Di sini saya akan menyampaikan hasil laporan manajemen kualitas saya yang berjudul Analisis Waktu Tunggu dari Pemesanan hingga Penyajian Es Krim Weathering Pangkal Pinang. Alasan saya melakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis waktu tunggu pemesanan es krim yang berpengaruh signifikan terhadap pengalaman pelanggan. Dalam industri makanan dan minuman, efisiensi waktu menjadi kunci kepuasan dan loyalitas pelanggan. Sebagai tempat populer untuk menikmati es krim, Weathering menghadapi tantangan dalam mengelola waktu tunggu, terutama saat jam sibuk. Pengamatan awal menunjukkan bahwa ketidakpastian muncul ketika waktu tunggu melebihi batas waktu 3 menit, yang dapat mengurangi waktu kepuasan pelanggan dan meningkatkan kemungkinan mereka mencari alternatif lain. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah atau gap. Rata-rata waktu antrian saat ini adalah 2 menit 40 detik. Tetapi kadang ada beberapa pelanggan yang menunggu hingga 4-5 menit. Meskipun waktu tunggu ideal adalah antara 1-3 menit, analisis menunjukkan bahwa sekitar 30% pelanggan mengalami waktu tunggu yang melebihi dari 3 menit. Hal ini menyebabkan dan mengurangi kepuasan pelanggan. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian atau goal statement. Yang pertama yaitu mengurangi waktu tunggu antrian 4-5 menit menjadi maksimal 3 menit waktu tunggu. Yang kedua itu mengurangi jumlah pelanggan yang menunggu lebih dari 3 menit hingga kurang dari 5%. Yang terakhir itu meningkatkan tingkat level sigma ketiga sigma. Selanjutnya yaitu project plan. Melihat tabel tersebut, minggu pertama yaitu pembentukan tim dan pengumpulan data. Minggu kedua menganalisis data, minggu ketiga merumuskan rencana atau solusi. Minggu keempat implementasi solusi, minggu kelima yaitu evaluasi dan umpan balik. Baik, selanjutnya yaitu proses map. Bisa dilihat dari gambar tersebut, proses pemesanan es krim Weathering dari awal hingga akhir. Yang pertama yaitu adalah start. Proses dimulai saat pelanggan ingin memesan. Selanjutnya, pemesanan pelanggan memilih es krim dan melakukan pesanan. Input data pesanan. Data pesanan dicatat oleh kasir atau sistem. Konfirmasi pesanan. Pesanan dikonfirmasi kepada pelanggan untuk memastikan kebenarannya. Pesanan salah. Jika pesanan benar, lanjut ke pembayaran. Tetapi, jika pesanan salah, pelanggan dapat memperbaiki pesanan tersebut. Pembayaran. Pelanggan melakukan pembayaran setelah pesanan dikonfirmasi. Selanjutnya yaitu pembuatan pesanan. Pesanan es krim dibuat oleh penyaji. Penyelesaian penyajian pesanan disiapkan untuk disajikan kepada pelanggan. Memberikan pesanan kepada pelanggan. Pesanan diserahkan kepada pelanggan. Yang terakhir yaitu adalah end atau proses pemesanan selesai. Sigma level bisa dilihat pada data di tabel tersebut. Tabel pertama yaitu ada pelanggan, yang kedua itu ada tabel waktu tunggu. Nilai Z sebesar 0,25 menunjukkan bahwa rata-rata waktu tunggu masih jauh dari batas spesifikasi yang diharapkan. Dengan 60% waktu tunggu dianggap memenuhi kriteria daerah oke, dan 40% dianggap cacat. Ini menunjukkan adanya masalah dalam efisiensi proses. DPMO sebesar 401.912,80 menunjukkan banyaknya cacat dalam proses, menunjukkan kinerja level yang rendah. Level sigma di angka 1,75 masih di bawah standar yang diinginkan yaitu 3 sigma. Waktu tunggu minimum tercatat adalah 1 menit, sementara waktu maksimum adalah 5 menit. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada pelanggan yang dilayani dalam waktu ideal, masih ada sebagian yang mengalami waktu tunggu jauh lebih lama. Nilai CP sebesar 1 menunjukkan bahwa proses saat ini berada tepat batas toleransi, tetapi ada cadangan untuk variasi tambahan. Ini adalah sinyal bahwa proses perlu dioptimalkan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi waktu tunggu. Capability analysis bisa dilihat di proses capability spec report for waktu tunggu. Di eye chart menunjukkan bahwa tidak ada data yang berada di luar batas sehingga proses stabil secara statistik. Selanjutnya yaitu moving range chart. Rentan range berada di dalam batas kontrol, mengindikasikan proses tidak memiliki lonjakan besar secara mendadak.
Jika ada nilai yang keluar batas, itu bisa menunjukkan ketidakkonsistenan operasional. Selanjutnya yaitu capability histogram. LSL bisa dilihat LSL-nya 1 menit, USL berada di 3 menit. Sebagian besar data berada dalam spesifikasi, tetapi ada beberapa data mendekati batas atas. Selanjutnya yaitu normal probability plot. Data mengikuti garis diagonal menunjukkan bahwa distribusi mendekati normal. Bisa dilihat AD-nya 1,385 dengan p-value kurang dari 0,005 menunjukkan data signifikan normal. Selanjutnya yaitu ada Zinbach sigma level. Nilai sekitar 1,75 menunjukkan bahwa proses belum mencapai level sigma ideal yaitu sigma 3. ppm atau part per million menunjukkan jumlah kesalahan dalam sejuta kesempatan. Kasus ini sekitar 100.454,59 ppm. Kesimpulannya, proses waktu tunggu secara umum stabil dapat diprediksi. Namun ada peluang untuk meningkatkan kinerja, yaitu meningkatkan level sigma menjadi mendekati 3 sigma. Yang kedua itu mengurangi waktu tunggu yang mendekati atau melebihi 3 menit. Selanjutnya yaitu akar masalah atau root cause analysis. Dengan permasalahan waktu tunggu melebihi 3 menit. Bisa dilihat dari material, ketersediaan bahan baku es krim yang tidak konsisten, kualitas bahan baku yang buruk mempengaruhi proses penyajian, tidak ada sistem pemantauan stok yang efektif untuk mencegah kekurangan. Selanjutnya ada dalamnya kurangnya pelatihan bagi staf dalam proses penyajian es krim, jumlah staf yang tidak memadai pada jam-jam sibuk, dan staf kurang pengalaman dalam menangani pesanan dan dengan cepat. Selanjutnya itu ada metode proses pemesanan yang tidak efisien dan lambat, kurangnya standarisasi dalam proses penyajian, metode komunikasi antara kasir dan penyaji tidak efektif. Selanjutnya ada machine atau mesin es krim tidak dalam kondisi optimal atau sering mengalami masalah, kurangnya pemeliharaan rutin pada peralatan. Selanjutnya itu keterlambatan dalam proses pembuatan es krim karena mesin tidak berfungsi dengan baik. Selanjutnya yaitu ada environment, lingkungan tempat yang tidak nyaman atau terlalu ramai pada jam-jam sibuk. Suasana yang tidak mendukung, misalnya ada kebisingan yang sangat tinggi. Selanjutnya itu ada ruang tunggu yang tidak memadai untuk menampung pelanggan. Alternatif solusi yang ditawarkan. Yang pertama itu digitalisasi proses pemesanan, yang kedua itu standarisasi operasional dan penjadwalan staf yang efisien, yang ketiga itu pemeliharaan rutin untuk peralatan, yang keempat itu stok bahan baku berbasis teknologi, yang kelima itu meningkatkan kenyamanan di ruang tunggu. Hasil yang diharapkan dari implementasi solusi tersebut. Yang pertama, dengan solusi ini waktu tunggu diharapkan kurang lebih dari 3 menit. Kedua, level sigma meningkat menjadi 3 sigma dengan DPMO di bawah 66,800. Yang ketiga yaitu tingkat loyalitas pelanggan meningkat melalui pelayanan cepat dan konsisten. Control plan bisa dilihat dari tabel tersebut, memastikan bahwa waktu tunggu pelanggan di wedding tetap dalam rentang ideal 1-3 menit dengan berkontribusi pada pengalaman yang positif. Dengan memantau parameter penting dan mengidentifikasi masalah secara tepat, diharapkan tingkat kepuasan pelanggan dapat meningkat, sehingga mereka lebih cenderung untuk kembali ke wedding. Selain itu, data yang dikumpulkan memberikan informasi penting bagi manajemen untuk mengambil keputusan yang berbasis fakta dan tren yang terlihat di lapangan. Memastikan semua aspek operasional berjalan dengan baik, termasuk ketersediaan bahan baku dan kondisi peralatan, juga bertujuan untuk mengurangi kemungkinan keterlambatan dalam pelayanan. Kesimpulan, laporan ini menganalisis waktu tunggu pemesanan es krim di wedding Pangkal Pinang dengan fokus pada peningkatan efisiensi dan kepuasan pelanggan. Meskipun rata-rata waktu tunggu adalah 2 menit 40 detik, sekitar 30% pelanggan menunggu lebih dari 3 menit. Yang berpotensi menurunkan kepuasan pelanggan. Solusi yang diusulkan meliputi digitalisasi proses pemesanan, optimasi operasional, penjadwalan staf yang dinamis, sistem pemeliharaan preventif, dan perbaikan ruang tunggu. Dengan penerapan solusi ini diharapkan waktu tunggu dapat ditekankan hingga 3 menit.
tingkat sigma meningkat menjadi 3 sigma, dan kepuasan pelanggan meningkat, sehingga Wedring dapat mempertahankan pelanggan dan bersaing dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.